Hai hai hai, welcome back a day in my life. Ya, gue habis keramas mandi guys. Jam berapa? Jam setengah 12 malam di Bali guys. Aduh, ceritanya nih hari aku busy hari ini ya. Tadi pagi-pagi itu aku sempat ke BCA. Ceritanya nih ke BCA aku guys, Bank Sentral Asia, karena ini yang mau aku share-share juga buat kalian ya. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa subscribe and share biar informasinya tuh sampai ke teman-teman ya guys ya. Ini informasi buat kalian semua yang mau kerja ataupun visit ataupun jalan-jalan ke luar negeri. Dan hari ini itu ceritanya gimana guys? Aku itu kan pernah kerja di Turki ya, udah di tahun 2021 ya. Jadi aku ketemu lagi sama teman kerja di Bali, di Turki itu namanya Mbok Kade. Nah tadi hari ketemu gak sengaja, beliau tuh juga di ATM itu, di BCA, aku di bank. Jadi beliau itu di luar bank ceritanya di ATM. Terus beliau yang nyapa aku, jadi aku mohon maaf lahir dan batin, bener aku nggak lihat beliau. Terus beliau yang sapa aku, Ici katanya gitu, langsung hemok, langsung histeris ya tadi kita ketemu beliau. Senang banget, cuman nggak bisa lama karena memang antrian banyak banget di bank BCA. Jadi biar nggak lama, jadi aku cuman say hello, terus sempat foto sebentar. Habis itu beliau sibuk dengan urusan beliau, aku masuk ke bank lagi karena ada yang aku urus gitu loh ya. Jadi sekedar info gitu ya. Terima kasih Mbok Sri ya, Mbok Sri Kade. Maaf nggak bisa lama-lama, cuman Ici senang bisa ketemu hari ini ya. Senang banget bisa ketemu Mbok hari ini. Mudah-mudahan Mbok semangat, acara ngabennya besok berjalan lancar dan semua yang urusan itu dipermudah ya. Astungkare amin ya. Nah guys, yang aku mau ceritain hari ini tentang ATM ya. ATM atau bank yang bisa kalian bawa ke luar negeri itu adalah bank yang berlogo Mastercard, paspor, Visa, itu bisa dibawa ke luar negeri. Jadi buat kalian yang mau stay lama di negara Eropa atau Turki atau negara lain, Dubai, Arab, dari di mana aja lah, yang jelas bukan di Indonesia, kalian bisa bikin ATM yang punya apa namanya, m-banking yang support sistem bisa dibawa ke luar negeri. Jadi pengalaman aku kemarin waktu aku ke Eropa, aku kan buatnya itu mandiri ya. Ternyata di mandiri itu dia nggak support sistem di Eropa. Jadi m-bankingnya tuh nggak bisa dibuka guys. Jadi dia nggak support. Aku tuh sampai nelpon ke, pada saat aku udah di Eropa itu ya, aku udah sampai nelpon ke mandiri pusat via mama aku. Jadi mamaku kan di Indonesia, karena nomorku nomor luar negeri, aku nggak bisa nelpon. Jadi mamaku yang datang ke bank BCA-nya pagi-pagi. Bayangin ya, jam 2 malamnya Eropa, aku harus bangun karena jam 9 pagi di Indonesia. Jadi kan kalau untuk bank itu kan harus orang yang bersangkutan yang punya, yang harus konfirmasi, karena mamaku itu sebagai apa sih namanya tuh, perantara gitu ya. Tetap harus orang yang punya ATM itu yang harus berhubungan, karena itu ATM aku dan itu tidak bisa digunakan, makanya aku harus konfirmasi langsung. Jadi aku bangun-bangun jam 2 malam itu guys, bawa KTP aku, foto gitu, langsung video call, aku kasih tahu itu, wah ini tuh memang ATM aku cuman nggak bisa dibuka gitu loh. Akhirnya komplainnya itu dilaporkan oleh orang tua aku, ibu kandung mama ya, ceritanya gitulah waktu itu Bank Mandiri. Tapi tetap nggak bisa guys, nggak bisa dibuka karena memang nggak dukung support di Eropa. Jadi ATM yang bisa kamu bawa ataupun m-banking yang bisa kamu bawa ke luar negeri yang support sistem itu, sejauh ini yang bisa itu BCA, itu bisa, BNI itu juga bisa, BRI juga bisa, m-bankingnya kamu pakai. Karena untuk dana keluar masuk itu kamu harus punya m-banking, karena kalau nggak pakai m-banking susah guys ya, apalagi mau transfer tiap bulan itu. Apalagi kayak aku yang tiap bulan tuh harus support anak ya, harus support berbagai macam hal yang harus aku support. Jadi kalau nggak punya m-banking susah ya. Aku kemarin di Eropa itu kan pakainya itu Revolut, itu bank Eropa, support Eropa, dan aku punya ATM dan bank ING namanya, itu bank di Romania.
ya, Bank Romania, bank lokal lah ya. Jadi aku punya fisik, aku punya ATM, aku punya buku gitu ya. Jadi enak bertransaksi kalau udah punya bank Eropa. Kalau di Turki dulu susah guys, aku nggak punya super sistem bank lokal. Jadi apa-apa aku melalui orang yang sudah menikah di Turki dan dia orang Indonesia dan punya buku dan punya tabungan Turki. Jadi kita lewat dia yang kirimkan, nanti dia potong red, dia motong, terus kita bayar juga jasa kirim gitu ya. Kalau di Eropa udah enggak, aku pakai ATM Indonesia, ATM Eropa, terus nanti uangnya itu gaji masuk ke gaji ditransfer ke banknya aku, bank Eropanya aku, nanti dari bank Eropa aku transfer ke Bank Indonesia, nanti dari Bank Indonesia aku bisa transfer ke rumah gitu loh, ke rekening ibu, ke rekening mama aku sendiri gitu loh. Karena kemarin waktu di Eropa aku m-bankingnya nggak bisa, jadi aku dari Bank Eropa itu directly langsung kirim ke Bank Indonesia punya mama aku gitu loh. Nggak save ke uang ke aku gitu loh. Jadi uang aku tuh ngendap di Revolut dalam bentuk lei dan euro. Aku save di dalam Revolut. Nah, Revolut inilah bank Eropa ini tempat aku nyimpan uang sekarang. Makanya aku itu uangnya itu bisa gede karena nukarnya tuh dari euro, dari lei, tukar ke rupiah. Jadi kapan rate tinggi aku langsung directly kirim ke Indonesia gitu, ke Bank Indonesia aku. Jadi walaupun aku sekarang udah di Indonesia, uang aku masih ada di Revolut dalam bentuk lei dan dalam bentuk euro. Jadi uangnya masih dalam rate tinggi gitu loh. Kalau kamu bawa uang dalam bentuk cash terus kamu tukar ke Indonesia, jadi rate yang hari itu yang kamu pakai. Tapi kalau kamu save uangnya di dalam bentuk euro ataupun lei di rekening Eropa, jadi pada saat rate tinggi kamu baru bisa tukar, jadi enak, jadi uangnya tuh masih tetap tinggi gitu loh. Jadi aku saranin itu kalau kamu mau simpan uang itu simpan dalam bentuk euro, dolar, itu lebih aman daripada kamu bawa uang cash banyak-banyak ke Indonesia. Jadi pas aku pulang ke Indonesia aku bawa dolar, aku bawa euro, tapi nggak banyak guys. Aku cuman bawa ya lumayan lah ya. Yang jelas cukup lah uang itu selama aku di Indonesia, dan aku juga dapat transferan dari dari seseorang lah yang tidak perlu kita perjelas lah ya, yang selalu ngirim uang juga ke aku. Jadi dia tuh ngirimnya langsung pakai Revolut, jadi dia ngirim langsung ke Bank Indonesia aku. Makanya kalau aku share dalam bentuk bukti transfer itu dia ngirimnya lewat lei, jadi nyampe nya ke Indonesia itu dalam bentuk rupiah gitu loh ya. Jadi gitu, jadi bisa langsung kirim. Jadi keuntungan Revolut ini dia bisa langsung kirim dalam bentuk rupiah, nanti motongnya itu dalam bentuk lei atau ron. Kalau dia ngirimnya lewat pakai euro, maka yang masuk ke rekening aku tuh euro juga gitu loh. Jadi Revolut yang aku punya itu bisa nyimpan, bisa masuk dolar, bisa masuk euro, bisa masuk rupiah gitu loh guys. Tergantung request. Kalau aku mintanya rupiah dia ngasihnya rupiah, kalau aku mintanya euro dia ngasihnya euro gitu. Sebenarnya sama aja sih. Kalaupun dia kirim euro aku save, aku nggak tuker. Tapi kalau dia bentuk rupiah maksudnya langsung ke rekening aku gitu loh. Dan aku kalau ngirim ke Indonesia dari Revolut itu dalam bentuk euro, masuknya rupiah ke mama aku gitu loh guys ya. Jadi seperti itu. Jadi buat kalian yang mau jalan-jalan, mau visit, mau kerja, kalian lebih aman punya rekening Indonesia m-banking, terus bikin juga rekening di mana tempat kamu bekerja, entah itu di Turki, entah itu di Eropa, bikin bank lokalnya sana biar kamu gampang berinteraksi atau melakukan penukaran uang, atau kamu mau kirim uang tuh gampang gitulah ya. Jadi sekilas info seperti itu hari ini. Jangan lupa sharing kalian infonya ini biar sampai ke semua teman-teman yang ada di luar sana ya. Karena kalau kalian di luar negeri untuk kirim uang itu perlu banget yang namanya ATM, perlu banget yang namanya akun bank ya. Jadi ini nggak bisa dilupain ya, begitu ya. Jadi hari ini berbaginya seperti itu. Jangan lupa bahagia, jangan lupa berbagi, dan tetap semangat, tetap sehat ya para pejuang cuan euro, dolar dimanapun berada.
salam sehat. Bye bye.